Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan contoh video promosi kesehatan yang berjudul Perilaku Hidup Sehat Bersih Pasca Banjir. Saya Muhammad Rizky Agustian berperan sebagai dokter. Ijaz sebagai perawat 1. Saya Herdina Happy Aprilia sebagai perawat 2. Saya Oktaviania Aulia Putri sebagai warga 1. Gabriela Maratamba berperan sebagai warga 2. Saya Rida Arsi berperan sebagai narator. Jalil dan Fadilah berperan sebagai kepala desa. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Pada pagi hari, dokter dan tim tenaga kesehatan dari Puskesmas menuju ke Balai Desa Serang untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat daerah yang terkena banjir tentang perilaku hidup bersih sehat pasca banjir. Dokter beserta kawan medis disambut oleh masyarakat setempat dengan ramah. Selamat pagi hadirin sekalian. Ini ada Bapak dokter dan Ibu perawat yang akan memberikan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih sehat di saat pasca banjir untuk mengetahui informasi tentang penyakit yang banyak pada anak, balita dan warga lainnya yang dapat muncul karena banjir serta cara mengatasinya. Semoga hadirin dapat mengikuti penyuluhan dengan baik. Bagaimana hadirin sekalian, apa bisa dimulai? Bisa, Pak. Persilakan untuk Pak Dokter dan Ibu perawat untuk memulai penyuluhannya. Selamat pagi hadirin sekalian. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Rizky bersama perawat Dina dan perawat Kezia. Kami dari Puskesmas ingin memberikan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih sehat pasca banjir dengan tujuan hadirin sekalian bisa mengetahui apa itu perilaku hidup bersih sehat, manfaatnya serta mengetahui cara mengatasi penyakit yang muncul akibat banjir. Kan kepada perawat Dina untuk membagikan brosur terlebih dahulu. Pada ibu-ibu sekalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu perilaku hidup bersih sehat. Jadi perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sendiri hingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Lalu untuk pengenalan ini dan untuk selanjutnya mengenai upaya menjaga kesehatan di masyarakat akan dijelaskan lanjut oleh Pak Dokter. Seperti yang dijelaskan bahwa jumlah sampah pasca banjir di beberapa wilayah berpotensi menjadi masalah baru yang tidak boleh dianggap remeh oleh siapapun. Baik sampah yang bersifat organik, mudah busuk dan terurai oleh mikroorganisme, maupun organik, sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai oleh mikroorganisme. Apalagi sampah organik yang jika tidak segera ditangani dengan baik, sampah ini dapat memicu timbul dan berkembangnya berbagai agen sumber penyakit. Artinya permasalahan sampah menjadi sebuah ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat harus mewanti-wanti dan mewaspadainya. Bagi warga yang rumahnya rusak dan hancur sehingga harus mengungsi, minimnya persediaan makanan, air bersih, dan sarana prasarana yang memadai di area pengungsian tempat tidur, tempat MCK, untuk korban banjir juga menjadi ancaman lain terhadap kesehatan para pengungsi. Bahkan wajar saja jika ada beberapa pengungsi yang sudah mulai terserang penyakit. Lebih jauh ancaman flu burung yang belum kunjung usai dan wabah demam berdarah tinggi atau DBD dan leptospirosis yang hingga saat ini masih memakan korban jiwa. Suka atau tidak suka harus disadari sebagai ancaman bersama yang harus diwaspadai dan dicegah agar kejadiannya tidak semakin meluas. Untuk itulah diperlukan upaya bersama untuk menjaga kesehatan masyarakat, terutama pasca banjir. Karena bagaimanapun juga, kesehatan masyarakat merupakan modal utama untuk membangun bangsa. Bahkan, masyarakat yang sehat merupakan ciri bangsa yang kuat. Upaya hidup bersih dan sehat bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Sebagai contoh, ketika melakukan kegiatan bersih-bersih disarankan warga untuk memakai sabun pembersih, deterjen, dan alat proteksi diri atau pelindung seperti alas kaki atau sandal, sepatu boot, atau alat proteksi lainnya, terutama bagi warga yang mempunyai luka guna mencegah kontak langsung dengan luka air, lumpur, terlebih sampah. Upaya teknis ini harus dipahami warga sebagai upaya untuk menghindari kesalahan akibat bekerja. Upaya ini dapat pula diwujudkan dengan melakukan penyadaran dengan memberi tauladan, contoh
dari para pemimpin bangsa, seperti membiasakan membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan sebelum makan, dan masih banyak contoh kecil lainnya. Meski demikian, persoalan yang dianggap kecil dan sepele ini justru masih kurang diperhatikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Pak Dokter yang sudah menjelaskan tentang perilaku hidup bersih sehat di saat pasca banjir ini. Jadi, untuk kita dalam mencegah penyakit akibat faktor pasca banjir ini adalah 1. Masyarakat dapat membersihkan diri dan lingkungan sekitar. 2. Mengatur makanan dan pola makan. 3. Mencegah malaria dan DBD. 4. Mengikuti vaksinasi. 5. Mengonsumsi makanan kaya vitamin dan mineral. Baik, sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Dokter. Ya, terima kasih sudah membantu menjelaskan. Bagaimana hadirin sekalian, adakah yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Pak, Bu, saya izin bertanya. Sebelumnya izin memperkenalkan dulu, saya Ibu Oktaviani dari RT 3 ingin bertanya bagaimana syarat air yang bersih. Terima kasih. Untuk Ibu Okta, saya akan menjelaskan bagaimana syarat air bersih. Yang pertama, tidak keruh. Kedua, air yang tidak bersih atau tercemar dapat memiliki tekstur yang berbeda dari air bersih atau tidak terasa lengket saat digunakan. Yang ketiga, tidak berwarna. Air yang berwarna misalnya kuning, jingga, atau coklat dapat menandakan adanya zat-zat berbahaya di dalamnya. Dan keempat, bebas dari bau apapun dan tidak mengandung debu, pasir, tanah, atau sedimen lainnya. Apakah sudah jelas, Bu? Baik, terima kasih perawat Kezia atas penjelasannya. Baik dok, izin bertanya, saya Ibu Gabriel. Bagaimana ya caranya menghindari terjadinya penyakit terutama setelah banjir? Terima kasih. Untuk Ibu Gabriel, cara mengatasinya dengan cara yang bisa dilakukan adalah menghindari kontak kulit dengan air selokan, terutama kulit yang terluka, sebisa mungkin menjaga tubuh tetap bersih dan tertutup, menghindari konsumsi makanan yang cukup tercemar air banjir, juga bisa menjadi cara terbaik untuk mencegah penularan kulit. Selalu cuci tangan dengan air bersih sebelum beraktivitas, terutama sebelum makan agar terhindar dari masuknya bakteri atau virus ke dalam tubuh melalui tangan. Apakah sudah cukup dimengerti, Bu? Dok, sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Dok. Sudah, terima kasih. Mudah-mudahan penyuluhan ini dapat bermanfaat bagi hadirin sekalian semua. Dan saya beserta rekan berharap hadirin bisa mengerti apa yang kami jelaskan. Karena penyuluhan ini sudah selesai, mudah-mudahan hadirin dapat mengerti. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Dokter dan Ibu Perawat, dan terima kasih untuk hadirin semuanya. Terima kasih kembali. Apakah ini sudah boleh pulang, Pak Kades? Boleh, silahkan semuanya. It's like a